لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat dan yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berusaha melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya di dalam Al-Quran ada surat yang sangat agung, surat yang sangat mulia, surah yang mengandung banyak sekali keutamaan-keutamaan, banyak hukum-hukum syariat yang disebutkan dalam surat tersebut, sifat-sifat Allah yang maha mulia dan maha agung. Di dalam surat tersebut juga disebutkan rukun-rukun Islam, disebutkan tentang perintah pergantian kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram di Makkah. Juga dalam surat tersebut disebutkan banyak kisah-kisah dan kabar-kabar yang penting yang harus kita ketahui dan kita pelajari. Sampai-sampai Imam Ibn Katsir, seorang ahli tafsir, ulama ahli tafsir, Ibn Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah ada 1000 kabar, ada 1000 perintah dan ada 1000 larangan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat mengagungkan surat ini. Bahkan barang siapa di antara para sahabat yang menghafal surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran, maka mereka adalah sahabat yang mulia, sahabat yang penting, sahabat yang mengetahui banyak hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan perlakukan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Karena ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan mampu memasuki rumah tersebut. Juga dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafata fi lailatin kafata." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka 2 ayat tersebut cukup menjaganya
dan melindunginya dari segala keburukan. Juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ahlihi yaumil qiyamah." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya pada hari kiamat. Iqra'uz Zahrawain. Kemudian Nabi mengkhususkan 2 surat. Nabi menyuruh kita membaca seluruh surah-surah Al-Qur'an, tapi Nabi mengkhususkan 2 surat. Nabi mengatakan Iqra'uz Zahrawain, Al-Baqarah wa Ali Imran. Az-Zahrawain, 2 bunga atau 2 yang bersinar, yaitu surat Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan atau ka'annahuma ghayayatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena 2 surat ini bagi orang yang membacanya dan mempelajarinya serta mengamalkannya akan datang pada hari kiamat seakan-akan 2 surat ini seperti 2 kumpulan awan atau 2 naungan, atau ka'annahuma firqani min tairin sawaf, atau 2 surat ini akan datang seperti 2 gerombolan burung yang tersusun rapi. Tuhajjani an ashabihima. 2 surat ini akan membela orang-orang yang membacanya, orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang mengamalkannya. Thumma qala iqra'u al-Baqarah. Kemudian Nabi mengkhususkan lagi, bacalah surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah. Karena mengambil, mempelajari, menghafalkan, mengamalkan surat Al-Baqarah adalah keberkahan. Keberkahan bagi kehidupan kita, keberkahan untuk kita di dunia dan di akhirat. Wa tarkuha hasrah, dan meninggalkannya, melalaikannya, tidak membacanya, tidak mempelajarinya adalah kerugian dan penyesalan. Wala tastati'uhal batalah, dan Al-Baqarah tidak mampu dilawan oleh tukang-tukang sihir. Yang dimaksud dengan Zahrawain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa 2 surat itu disebut Az-Zahrawain? Karena 2 surat itu mempunyai cahaya, mempunyai hidayah, dan besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang membacanya. Kemudian di antara keutamaan surat Al-Baqarah yang dijelaskan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat sahabat Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah. U'titu khawatima surat Al-Baqarah. Aku diberikan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah min kanzin tahtal arsh, dari penyimpanan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi alaihi salatu wasallam menerangkan tentang kejadian, yaitu pada suatu saat malaikat Jibril alaihi salam duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba keduanya atau salah satu di antara mereka, malaikat Jibril atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan suara dari atasnya. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya, atau malaikat Jibril mengangkat kepalanya dan berkata, "Hadza babun minas sama' futihal yaum." Ini adalah pintu dari langit yang dibuka pada hari ini. Lam yuftah qattun ilal yaum. Tidak pernah pintu itu dibuka kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun. Maka turun malaikat dari pintu tersebut. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun ilal yaum. Ini malaikat yang turun, yang tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Fasallama, kemudian malaikat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Abshir binuraini utitahuma." Terimalah kabar gembira dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyun qablu, yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa 2 cahaya tersebut? Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah, surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
dan penutup surat Al-Baqarah yang lan tuqra'a biharfi minha illa utita. Tidaklah kita membaca satu huruf, satu kalimat dari doa-doa yang ada di dua surat tersebut kecuali kita akan diberikan dan dikabulkan. Juga yang menunjukkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah, karena di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang sangat mulia. Bahkan ayat yang paling mulia dalam Al-Quran adalah ayat tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nabi bertanya kepada sahabat Ubay, "Ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam?" Ayat apa dalam Al-Quran yang paling mulia, yang paling agung? Kata sahabat Ubay, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Akan tapi Nabi SAW terus bertanya dan menguji sahabat Ubay bin Ka'ab. Maka beliau pun menjawab, ayatul kursi. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW memuji sahabat Ubay dan mendoakan kebaikan untuknya. Karena ketahuilah jamaah sekalian, barang siapa yang membaca ayat kursi, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat kursi adalah benteng yang sangat kokoh dan yang dapat menjaga kita dari syaitan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca surat ayat kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi pada satu malam, maka syaitan tidak akan mendekatinya, syaitan tidak akan mengganggunya sampai pagi hari. Juga ayat kursi mengandung makna-makna yang sangat agung, makna-makna yang sangat mulia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Yang kita ketahui bahwasanya tidaklah kita diciptakan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul tidaklah diutus kecuali agar mengajak manusia mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkan kandungan la ilaha illallah, yaitu agar kita semua beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab yang isinya ajakan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, juga mengutus para rasul dan menciptakan surga dan neraka. Surga disiapkan bagi orang yang beribadah hanya kepada Allah, dan neraka disiapkan bagi orang yang tidak beribadah dan menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Juga dalam ayat kursi Allah berfirman, Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Al-Hayy artinya yang maha hidup, yang mana kehidupan Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang sempurna, tidak didahului dengan ketidakadaan, juga tidak diakhiri dengan kebinasaan. Berbeda dengan manusia yang dahulu tidak ada, kemudian ada, kemudian manusia dan jin semuanya akan mati, dan Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut, hidup dan tidak akan pernah mati. Al-Qayyum yang senantiasa mengurus makhluknya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini di bawah aturan dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memahami ayat ini ketika kita membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengurus makhluknya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha la yanam." Ketahuilah sungguhnya Allah itu tidak tidur. Wala yanbaghi lahu ayyanam, dan tidak pantas bagi Allah untuk tidur, karena Allah tidak butuh tidur. Berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan manusia yang mereka butuh tidur. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menurunkan timbangan amal kebaikan. Yurfa'u ilaihi amalun nahar qabla amalil lail. Diangkat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan hamba yang mereka lakukan di siang hari sebelum malam hari. Wa yurfa'u amalul lail qabla amalin nahar, dan diangkat dan dilaporkan kepada Allah amalan hamba-hamba yang mereka lakukan di malam hari sebelum datang siang hari. Hijabuhun nur, batas tirai Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Lau kasyafahu, seandainya Allah buka, maka akan membakar semua yang ada di hadapannya. Dan milik Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wal ard,
milik Allah Subhanahu wa taala semua yang ada di langit dan di bumi, semua di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi akan datang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah mengetahui jumlah mereka semua. Allah mengetahui secara detail berapa jumlah makhluknya dan apa yang mereka lakukan. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan datang menghadap sendiri ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, marilah kita selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Ketahuilah jamaah sekalian bahwa ayat kursi juga mengandung kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuai dengan izinnya. Tidak ada yang berani memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya syafaat itu mengandung dua syarat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pemberi syafaat untuk memberikan syafaat, dan yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala meridhai yang akan diberi syafaat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Dan betapa banyak malaikat di langit yang tidak mampu memberi syafaat, tidak ada manfaat dari apa yang mereka ingin lakukan kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi yang siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridhai. Juga di antara kandungan dari ayat kursi yaitu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui semua yang kita kerjakan di dunia ini dan apa yang akan kita dapatkan nanti di hari akhirat. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada yang bisa mengintip, mengetahui apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada siapa yang Allah inginkan dari hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah Maha mengetahui yang gaib dan Allah tidak menampakkan kepada seorang pun tentang ilmu gaibnya illa man irtada mir rasul, kecuali yang diridhai dari seorang rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi min khalfihi rasada. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya memilih sebagian dari makhluknya yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan apa yang Allah kabarkan kepadanya. Juga di akhir ayat kursi Allah mengatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan kursi Allah Subhanahu wa taala luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, dan kursi adalah tempat kaki sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Dan ada makhluk yang lebih besar dari kursi yaitu arsy, karena arsy adalah makhluk yang terbesar, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak capek, tidak terbebani sedikit pun menjaga dan menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, juga semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita jamaah sekalian, apabila kita membaca satu surat, satu ayat dari Al-Quran, kita berusaha memahami, mengerti kandungannya dan berusaha mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله